Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran tempat hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Salah satu aja yang hafal satu. Ayo Mas Ari, dipimpin doa dulu ya. Siap, gerak. Siap, mulai. Untuk Dek Ariel ya. Iya Bapak. Baik, selamat pagi semuanya. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Bareng diulangi ya. Bareng. Apakah semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini hari ini siapa ya yang tidak masuk? Nopal. Nopal? Bisa. Nopal sama Isa. Kenapa tidak masuk? Maria. Kenapa? Rizal. Rizal, Intan. Intan, Yuda sama satu siapa? Bisa. Kalau Yuda kenapa ya? Ada yang tahu? Yuda. Ya sama Pak nih. Ya yang disaloni Bapak Nggak bisa mau nih bapak Iya. Oh, kalau Mas Rial, Dek Rial mancing. mancing. Lu gimana kok malah mancing? Iya. Kalau Penting biasa dibilang penting. Mbak Is ada yang rumahnya deket Is? Jada. Penting biasanya kayak sama ini tapi ditinggal Pak. Iya, jadi nggak berangkat. Ya kesunan. Oh, kesunan. Ya. Kalau Mas Nopal? Sakit. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mendoakan teman-teman kita terlebih dahulu yang sedang sakit ataupun berhalangan supaya minggu depan bisa kembali hadir bersama kita di tengah-tengah sini. Amin. Amin. Maksudnya berkumpul. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bersama ya, kita sudah mengetahui bersama mengenai bagian-bagian tubuh manusia atau organ manusia ya pada pertemuan yang kemarin. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, coba sebutkan tumbuhan-tumbuhan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian. Pohon mangga. Ya, terus Kangkung. lagi ya. Bayam ya, kemudian Cikri. ayo dengarkan. Kemudian apa saja sih bagian-bagian tumbuhan tersebut? Oyot. Ya Pak? Ranting, terus Oyot. ya. Kemudian dari semua bagian tumbuhan itu mana sih yang paling penting? Oyot Pak. Ayot, itu apa ya? Oyot. Akar. Yang paling penting di Ariel. Kalau nggak ada akarnya kamur Pak. Oh iya, benar sekali ya. Iya ramu. Sebelum memulai Klung kangkung tuh nih sorry. ayo Mas Ariel. Oh iya. Sebelum memulai pelajaran di sini, Pak Guru berarti nggak itu? Pak Guru akan membagikan sedikit soal pembukaan untuk anak-anak ya. Nanti ini sistemnya dipasang-pasangkan atau ditarik garis.
Paham? Enggak. Ini. Jadi yang pertama misalnya ada mengangkat air. Taruh tumbuh ini. Fungsi bagian tumbuhan. Pasangkan fungsi bagian tumbuhan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Misalnya mengangkut air dan makanan itu bagian mana sih? Apakah daun, bunga, atau akar? Pak, kalau salah dosa gak Pak? Enggak dosa. Enggak dosa. Ini tuh hanya untuk mengukur jauh mana sih kalian mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Gitu saja ya. Iya. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke Pak Guru lagi. Enggak pernah dibagikan. Iya. Ini busi apa Pak? Ya aku mulai kurang ini. Tadi yang sudah dapat bisa dikerjakan ya. Jangan lupa dikasih nama dulu sama nomor absen. Tidak boleh. Nanti tak kasih tugas makalah loh. Bisa. Sama Laila. Mengelompok dulu dong, ayo. Iya. Ayo mau. Sini Lai. Pinjam ya. Sini lah gagek kowe iki kok. Sudah semuanya. Sudah dapat kelompok semuanya. Tiga. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagian tumbuhan. Nah, untuk ICT yang akan kami gunakan itu kami menggunakan Google Sheet ya seperti yang sudah dipaparkan di depan anak-anak sekalian. Kemudian untuk nanti pemateri ataupun yang lain-lainnya bisa diakses di Google Sheet ini. Google Sheet itu apa Pak? Apa Pak? Belinya di mana Google Sheet Pak? Google Sheet itu sebuah situs pembelajaran untuk memudahkan Pak Guru untuk mengajar anak-anak sekalian. Oh. Ini di mana? Ini buat sendiri, nggak beli. Oh iya, untuk nanti untuk evaluasi atau soal untuk anak-anak sekalian nanti mengakses ke kuisis ya. Untuk kuisisnya nanti bisa diakses lewat evaluasi. Kuisis orang mana lagi Pak? Kuisis itu bukan orang, tapi aplikasi pembelajaran. Nah, nanti di sini Tak ingat aku pas presentasi. ada penyusun yang ini nama-nama kami setim juga ada nanti tujuannya. Materi, ada video tentang materinya, kemudian itu evaluasinya nanti akan di sini ada musik. Gak boleh itu, kalau mau itu di rumah aja. Nice. Baik, untuk lebih jelasnya materi-materi ini, mari kita belajar bersama dengan Pak Rosin. Monggo Pak Rosin. Kita pada hari ini kita akan menonton video pembelajaran terkait materi kita pada hari ini. Ada yang tahu video apa kira-kira? Enggak tahu. Ya. Jadi kita akan menyaksikan video terkait materi kita. Nanti silahkan bisa diperhatikan ya apa yang disampaikan yang ada di dalam video tersebut. Gila bubu. Itu kok gunungnya panjang Pak Den? Gitu Sini masih Nah, gue bisa. lah bubu malah bubu. Itu Nah, itu gunungnya panjang Pak Den. Ya, silakan bisa diperhatikan di sini ya. Ini, Bro. Tidak ini ya. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki Tempelan. dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video
Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Piting biliing. Hujan. Menjemput tersebut, namun pohon tersebut berdiri dengan tegak. Mencolot ya. Karena memiliki akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang yang Apa? Iya, betul ya. Lampung Mas ya. pembesaran atau perkembangan. Itu lampungnya di hari ya. Setelah Iya, Le. ada bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Di sini batang. Ada sekedar kan. Ah iya betul. Ini batang. Bukan. Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, Itu gambarnya salah bantah. Kayak mana nongkrong kan. Damak-damak lu kan. oleh akar dan diangkut Nek mangan gua mengisor malam udah. sampailah air tersebut pada Itu. tujuan Ya. daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Gimana Apakah menembak? kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Ini tahu bukan. Orang katut menceng. Tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke anak-anak, dari penjelasan video tadi kira-kira udah paham semua atau ada yang masih bingung nih? Ayo di hari kok dia punya Belum Pak Din. Ayo Mas Ariel, Tadi akar tunggang bisa ditunggangi nggak Pak? apabila bisa ditunggu ya. Oke, masuknya kami sebelah apa? main PPTK itu. Waalaikumsalam. Oke, jadi dari pembelajaran video Pak Guru. Kali. Cium tangan, cium kaki. Cium tangan. Sama Bu Guru. Oke, anak perhatikan. Tadi dari video tadi ada berapa bagian-bagian tumbuhan? Banyak Pak. Ayo sebutkan apa aja, coba sebutkan mulai dari yang paling bawah. Halo. Daun. Bunga. Buah. Biji. Biji itu bagian sendiri atau masuk ke buah? Masuk ke buah. Pinter, ayo lanjutkan. Lanjutkan. Ya, ayo coba dibaca Mbak Amelia. Dik. Apa ya, Dek? Nek anu ya?
Bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan menyediakan oksigen yang kita hirup, menjadi sumber makanan, dan menjaga keseimbangan lingkungan agar tumbuhan bisa hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Tumbuhan memiliki bagian-bagian utama yang saling bekerja sama. Mari kita pelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsi dengan lebih mendalam. Mantap. Oke, jadi seperti yang tadi dijelaskan di video, bahwasanya bagian-bagian tumbuhan ini ada 5. Yang pertama ada akar, kemudian yang kedua ada batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, akar itu fungsinya untuk apa sih anak-anak? Menyokong tumbuhan. Oke, boleh. Oke, jadi akar ini betul apa yang tadi dikatakan, bahwasanya akar itu berfungsi sebagai tempat yang menyerap air dari dalam tanah. Kemudian di mana sih letak akar itu? Ada yang tahu letak akar itu di mana? Di dalam tanah. Di jalan di bawah. Oke, jadi akar itu berada di bagian bawah tumbuhan dan tumbuh di dalam tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Kemudian juga menopang tumbuhan agar bisa berdiri kokoh dan juga menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Kemudian dari video tadi disebutkan bahwa ada jenis-jenis akar. Apa saja tadi, ada yang masih ingat? Tunggang. Oke, Mbak Eli, apa itu akar tunggang, Mbak Eli? Akar tunggal. Ayo, aku yang tahu. Akar di utama yang paling besar dengan jalan adalah zat haram. Bukan haram. Oke. Zat hara. Kira-kira apa sih tanaman yang mempunyai akar tunggang? Lemak. Jeruk, Jamu. Oke, betul. Gigi. Kemudian apa itu akar serabut? Ada yang tahu? Akar kecil. Kecil-kecil. menjalar di Akarnya nyebar di Kira-kira apa aja tumbuhan yang memiliki akar serabut? Padi. beringin. Oke, betul ya. Nah, ini bisa dibedakan ya antara akar tunggang dan juga akar serabut. Jadi akar tunggang itu bentuk akarnya itu besar-besar dan langsung menjalar ke tanah. Kemudian kalau akar serabut itu bentuknya kecil-kecil dan bercabang-cabang dan juga mirip seperti rambut-rambut. Oke, kemudian bagian yang kedua ada apa tadi? Oke, bisa dibaca Mbak Via. Via mana? Apa ya? Via Malaysia. Batang terletak Besar Pak tengekin saya Pak. besar Pak. Pagi. Batang terletak di atas tanah dan menjadi penghubung antara akar dan daun Fungsinya untuk apa? untuk menopang dan menegakkan tumbuhan, kemudian menyalurkan air dan zat makanan dari akar ke daun serta hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, tadi kan belum dijelaskan ya antara jenis-jenis batang itu, yang di video itu belum dijelaskan. Dan sekarang Pak Guru jelaskan bahwasanya ada 3 jenis batang. Yang pertama ada batang berkayu. Batang berkayu itu tumbuhan yang memiliki batang yang kuat dan keras karena sebagian besar itu terdiri dari kayu. Contohnya ada pohon jati, pohon mangga, dan juga pohon kelapa. Kemudian jenis batang yang kedua ada batang basah. Batang basah itu bentuknya lunak dan juga berair. Contohnya tanaman bayam, kangkung, dan juga pohon bayam. Sana ya Pak. Itu pasti bikin banyak. Oke, kemudian
Jenis batang yang ketiga ada batang rumput. Batang rumput itu tidak keras, kemudian juga mempunyai ruas-ruas dan seringkali memiliki rongga. Contohnya ada tanaman padi, serai, dan rumput gajah. Rumput gajah itu apa? Pak, kalau pohon bambu ikutnya rumput atau kayu, Pak? Ayo, siapa yang tahu kira-kira bambu itu Sampai ya. kan bisa dilempar. Yo, kira-kira ada yang tahu nggak? Bambu itu termasuk jenis tanaman yang memiliki batang apa? Batang bambu. Batang pring. Itu jenisnya masuk ke jenis batang yang seperti apa? Keras, yang berkayu atau Lama. Keras. Terus sampai bagian juga sih, Pak. ya? Yuk kira-kira masuk Apa, Mas? Dia apa? Pak, itu ruas itu apa? Oke, ruas entar dulu ya. Kita bahas dulu yang satu. Kira-kira bambu Ini itu beda nih. masuk yang mana? Jenis batang yang apa? Kayu. Soalnya dia keras. Soalnya dia keras. Coba ada yang lain nggak yang beda pendapat? Kayu. Oke ya. Jadi kalau untuk bambu itu dia bisa masuk ke batang berkayu dan juga masuk ke batang yang basah. Tapi lebih condong ke yang berkayu. Kenapa basah? Karena di dalam kayu, di dalam bambu itu juga ada airnya. Berongga juga bisa. Jadi bambu itu masuk ke semua jenis batang. Oh iya. Ya. Lalu apa yang tadi Mbak Lela tanya apa itu rongga? Rongga itu adalah ruas-ruas. Ruas-ruas itu adalah sekat-sekat. Oke, kalian pernah lihat tanaman tebu? Tebu itu bentuknya gimana? Ada. Terus kira-kira di bagian tebu itu kan ada garis-garis di tengah itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ruas. Kalau udah es tebu kok gak ada, Pak? Kan es tebu itu kan sudah dibuat, jadi sudah diproses. Oke, ini kita bisa lihat ya perbedaan antara jenis batang kayu, batang rumput, dan juga batang basah. Pak, rumput gajah itu besarnya segajah. Enggak, itu cuma namanya saja. Oke, ini bisa dilihat ya jenis batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Sampai di sini udah paham? Udah berapa, Pak? Itu tanaman bayam. Saya kecil. Oh, bodongkol, Pak. Bayam. Oke, ya lanjut ke jenis batang, jenis bagian tumbuhan yang ketiga. Ada apa? Daun. Mbak Intan bisa dibaca apa itu daun? Daun tumbuh pada batang atau cabang daun. Biasanya Besar, Pak. daun tumbuh pada batang atau cabang. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Fungsinya apa Mbak Intan? Fungsinya untuk tempat berlangsungnya fotosintesis, mengatur penguapan air melalui pori-pori yang disebut stomata, tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Oke, jadi daun di dalam tumbuhan itu kalau diibaratkan kita sebagai manusia, daun itu seperti dapur, adalah tempat memasak bagi tumbuhan. Nah, kemudian siapa sih yang memasak di daun itu? Dapur. Ayo, siapa yang tahu? Dapur. Kan kalau kita manusia yang memasak di dapur itu biasanya siapa? Nah, kalau di tumbuhan siapa kira-kira yang memasak? Daun. Daun. Ibu daun. Iya. Oh, enggak ada ibu daun. Mana es kesompo? Oke, jadi yang bertugas memasak itu ada yang namanya klorofil. Jadi klorofil itu adalah yang tugasnya untuk memasak makanan untuk tumbuhan. Nah, kemudian ada jenis-jenis daun. Yang pertama ada daun penyirip, yaitu tulang daunnya itu berbentuk seperti sirip ikan. Ada yang pernah tahu sirip ikan? Belum.
Oke, nanti kita lihat ya. Contoh daun menyirip itu seperti daun mangga, daun jambu, dan juga daun rambutan. Kemudian jenis daun yang kedua ada daun menjari. Daun menjari itu tulang daunnya menyebar dari satu titik seperti bentuk jari tangan. Jadi bentuknya itu seperti tangan manusia. Nah, contohnya ada daun singkong, daun pepaya, dan juga daun ketela. Ke ujung dan tetap sejajar, tetapi tidak lurus. Bentuknya itu seperti busur panah, atau melengkung. Contohnya daun talas, sirih, dan juga daun eceng gondok. Kemudian jenis daun yang ketiga ada daun sejajar. Semua tulang daun tersusun sejajar dari pangkal sampai ke ujung daun. Contohnya ada daun pandan, daun jagung, dan juga daun tebu. Nah, ini bisa dilihat ya, contoh bentuk-bentuk daunnya. Nah, itu yang di sebelah kanan itu ada daun yang berbentuk menyirip. Jadi bentuknya seperti sirip ikan. Kemudian yang kedua ada daun menjari, bentuknya seperti jari-jari manusia. Yang ketiga ada daun melengkung. Nah, bisa diperhatikan ya, itu bentuk daunnya melengkung. Kemudian yang keempat ada daun sejajar, itu bentuk daunnya sejajar dan juga rata. Kemudian bagian tumbuhan yang keempat ada bunga. Yuk bisa dibaca Mbak Inga. Bunga biasanya tumbuh di ujung batang atau cabang. Bunga umumnya memiliki warna dan bentuk menarik seperti halu. Fungsinya sebagai alat berkembang biakan generatif pada tumbuhan, dan dari bunga akan terbentuk buah dan biji melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ya. Nah, jadi bunga itu sebagai tempat berkembang biakan bagi tumbuhan. Nah, di bagian-bagian bunga itu ada yang namanya mahkota, benang sari, putih, kelopak, dan juga tangkai. Mahkota ini adalah bagian bunga yang paling indah dan juga berwarna-warni. Kemudian ada benang sari, yaitu bagian yang berperan sebagai alat kelamin jantan. Kemudian putih sebagai alat kelamin betina. Kemudian ada kelopak, yaitu bagian yang berperan sebagai pelindung bunga yang saat masih kuncup. Kemudian ada tangkai. Tangkai itu adalah bagian bawah bunga yang menghubungkan antara bunga dengan batang tumbuhan. Nah, ini bisa dilihat ya, bagian-bagian utama dari bunga. Ayo anak-anak bisa diperhatikan ya. Ini ada bagian-bagian bunga. Itu yang atas dan mekar itu namanya mahkota. Kemudian yang tengah itu ada namanya benang sari dan juga putih. Yang berwarna hijau itu namanya kelopak, dan yang paling bawah itu namanya tangkai. Nah, kemudian bagian yang terakhir nih ada apa? Buah. Yo, silakan bisa dibaca Mbak Linda. Buah terbentuk dari bunga yang telah mengalami perubahan, Anak SD loh, PAUD. fungsinya melindungi biji yang ada di dalamnya sebagai tempat menyimpan makanan, membantu penyebaran tumbuhan melalui biji. Ya, jadi buah itu terbentuk dari bunga yang telah mengalami perubahan. Kemudian bagian-bagian buah apa saja? Ada yang tahu? Kulit, Terus? Jadi kalau bagian buah yang paling luar itu namanya kulit. Nah, yang biasa kita makan itu dinamakan buah. Nah, di dalam buah biasanya ada yang namanya biji. Nah, ini bisa dilihat ya, bagian-bagian atau bagian-bagian utama dari buah. Nah, ada yang utama buah apa? Oke, ini bisa diperhatikan ya. Itu yang berwarna putih itu namanya daging buah. Kemudian yang tengah itu namanya biji, dan yang terakhir itu yang berwarna merah itu namanya kulit. Dia tidur.
Oke, sampai di sini ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Ada kulitnya. Pernah lihat? Tengahnya itu kok jenggelnya buat Itu bisa dibilang itu bijinya. wah Kan buahnya itu kan buah jagung. Apa ya? Biji jagung buah. Biji jagung. jagung itu Kalau bijinya. yang tengah itu namanya adalah sebagai perekat apa ya? Kalau bisa dibilang juga apa sih? Jingle. Jinglean. Apa? Merekatkan biji. Itu jagung. Ya, jadi itu yang di tengah itu biasa namanya jenggel, tahu jenggel? Itu sebagai tempat merekatnya Bahasa Indonesia ini apa jagung Pak? apa ya? Bogol bahasa Indonesia. Itu masuknya ke bagian buah karena itu merekatkan antara buah jagung. Ya. Biji jagung enggak? Tapi biasanya disebut Jagung bijian atau buah Pak? Ayo apa yo? Biji atau buah? Biji atau buah? Oke, jadi jagung itu maksudnya ke biji. Buahnya itu secara keseluruhan antara kulit, biji dan juga buahnya. Jenggolnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Hanya saya ke godong nanti bu coklat orang hijau. Tahu benar? Kalau film pensiun Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekarang kita akan melakukan pembelajaran di luar kelas. Oke, Mas Ariel bisa dibantu untuk membagikan ini ke kelompok. Kali kok belah. Oh ini tiap kelompok Pak. Ya, tiap kelompok satu-satu. Kok mampu. Oke ya, bisa diperhatikan. Jadi nanti setiap kelompok itu bisa mencari tanaman yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Kemudian silahkan ya, ayo anak-anak perhatikan. Jadi nanti ayo Mbak Intan, Yuk pulang aja Pak. ya anak-anak. Jadi nanti kita akan pembelajaran di luar. Silahkan nanti setiap kelompok bisa mencari salah satu tanaman yang ada di lingkungan sekitar, lalu diamati, kemudian digambar. Ada yang bawa berwarna kan? Iya, Pak. Oke, jadi nanti silahkan tumbuhan tersebut bisa digambar dan juga diwarnai. Kemudian nanti juga dideskripsikan terkait dengan bagian-bagian tumbuhan. Misalnya tanaman mangga. Tanaman mangga itu adalah tanaman yang memiliki akar apa, terus berbatang seperti apa, daunnya berbentuk apa, dan juga buahnya seperti apa. Nanti bisa digambar dan juga dijelaskan. Sampai di sini paham? Paham. Paham atau ada yang masih bingung? Ayo anak-anak. Paham? Jadi nanti silahkan cari tempat yang nyaman untuk menggambar dan juga diskusi ya. Ayo kelompok 2 ada kesulitan nggak kira-kira? Pak, kalau godongnya Pak Dicak itu berapa? Godongnya Pak Dicipla itu ora. Jangan mengamati kok, wis pohonnya. Pembukaan sih. Pembuka. Ini kelompok kami membuat gambar pohon jambu Pak. Pohon jambu, ayo tunjukkan ke teman-temannya. Jambu. Nadanya kalau ngatur. Dari yang kami dapat Sekilo berapa Pak Rizal? enggak dijual Pak. Daunnya tipe yang menyirip. Lalu batangnya pohon jambu itu termasuk kayu yang keras Pak. Oke, terus Lalu akarnya adalah akar tunggal. kemudian Ada apa lagi? ada bunga, ada buah, ada Burung, Burung masuk bagian tumbuhan. Enggak Pak. Oh tidak. Oke, coba
coba tunjukkan gambarnya ke teman-teman. Betul atau tidak itu tanaman jambu? Kono malah ngono. Kono ya. Di rumah itu batangnya besar sekali kayak batang Oh, ini jambunya udah ratusan tahun ya Pak ya. Ya, anak bisa diperhatikan. Itu adalah pohon jambu. Pohon jambu itu memiliki akar apa tadi? tunggal Tunggal. Kemudian batangnya berjenis apa? Kayu. Kemudian bentuk daunnya seperti apa? Kayak sirip ikan. Itu laser ikan. Lalu buahnya Bundar. bulat, warnanya Hijau. hijau, kulitnya apanya? Buahnya, kulitnya. Kulitnya, kalau dagingnya warnanya Dagingnya merah. merah, betul. Ada yang putih juga. Lalu bijinya seperti apa? Bijinya kecil-kecil. Kecil-kecil. Kecil banyak. Warnanya Putih. Terus ada yang putih, ada yang kuning ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Oke, Mbak Linda, silakan dibacakan hasil. ini gambarnya. Oke, itu gambar apa Mbak Linda? Ini gambar pohon mangga. Oke, bisa dijelaskan ke teman-temannya. Jadi pohon mangga ini tanamannya yang memiliki akar tunggang. Oke, akar tunggang betul nggak? Mangga memiliki akar berjenis akar tunggang. kok bisa tahu tadi betul atau apa Pak? Ya kan tadi sudah dijelaskan, Oh. Bapak tidak melihat. Oke, lanjut Mbak Linda. Terus memiliki batang berkayu. Batangnya jenis batang berkayu. Terus ada lagi daunnya menyirip seperti sirip ikan. Betul atau tidak? Pohon mangga daunnya menyirip. Mana sirip ikannya? Kan aku nggak bilang sirip ikan, cuma mirip. Oh, tak ambilin. Dia. Kok di situ nggak kayak sirip ikan? Ya aku nggak bisa gambarnya. Terus ada bunganya juga. Aku nggak bisa gambar Pak. Jadi kayak Bunganya seperti apa kalau pohon mangga? Panjang. panjang, Panjang, jauh. betul. Perantilan. Iya. Ya. Soalnya apa ini? Rogol. Terus buahnya bagaimana Mbak Linda? Ini buahnya. Buahnya itu kadang ada panjang, kadang bulat, tergantung jenis mangganya. Tergantung jenisnya. Kira-kira mangga itu buahnya warna apa? Nenek kopiar betul. Nenek kopiar Juga ada yang terus Ada yang putih Itu juga masih ada. Jadi buah mangga itu kalau masih mentah kulitnya berwarna Iya. dan rasanya agak kecut atau asam. Kalau sudah matang buahnya berwarna Kuning. oranye atau oranye. Rasanya bagaimana? Nggak tahu dimakan tersebut Pak. Dimakan tersebut. Ya betul ya. Dari kelompok 2 silakan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Oke, Mbak Amalia, silakan dijelaskan ke teman-temannya. Jadi dari kelompok kami membuat pohon pepaya. Menggambar pohon pepaya. Pohon pepaya batangnya oranye Mbak. Tidak ada warna oranye itu. Abu-abu. Ayo, silakan bisa dijelaskan Mbak Amalia. Ini sebuah pohon pepaya memiliki akar tunggal. Betul atau tidak? Pohon pepaya akarnya akar tunggang. Nggak tahu. Bener nggak Pak? Betul. Pohon mangga itu akarnya Aku Pak. pohon pepaya itu akarnya akar tunggang. Lanjut Mbak Amalia. Di sini ada buah pepaya. Buah pepaya warnanya oranye kalau udah matang. Terus batang pohon pepaya batangnya batang basah. Terus daunnya daun jenis daun menjari. Betul atau tidak? Daunnya menjadi. Terus kira-kira pepaya itu kalau mentah warnanya apa? Hijau. Kalau dimakan enak enggak? Enggak. Bukan
Buah manisan, buah manisan, Pak. Jangan. Jangan ya. Jadi pepaya itu kalau kita makan itu yang sudah matang itu rasanya enak. Enggak. Terus kemudian di buah pepaya itu memiliki bijinya kecil-kecil dan juga banyak. Kalau dimakan itu juga nggak enak. Oke. Pernah makan bijinya, Pak? Pernah tapi nggak enak. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Lagi untuk kita semua. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Tapi ada kasihan Bu. Pengen kan? Sudah paham semua ya mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya? Sudah. Baik, kalau sudah paham kita mengingat kembali ya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan itu ada apa saja? Tadi? Akar. Ya. Batang. Oke. Daun. Nah, terus Bunga. yang kelima? Bunga. Oke, jadi bagian tumbuhan itu ada 5. Setiap bagian tumbuhan itu memiliki fungsinya masing-masing. Kita ingat-ingat ya, fungsi akar itu untuk Menyerap air. pintar sekali. Lalu Pak Pur. akar itu ada 2. Dibedakan menjadi 2. Apa saja tadi? Akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal itu yang bagaimana? Lurus. Yang kayak terus akar serabut. Kecil Kecil banyak. Sudah pintar semua ya bagian-bagian akar. Lalu selanjutnya ada batang. Apa itu fungsi batang? Menyalurkan makanan dari akar ke daun. Benar sekali. Fungsi dari batang itu yaitu menyalurkan air dan zat makanan dari akar ke daun. Batang itu dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu apa saja? Ada batang Batang basah, Oke. batang kayu, batang rumput. Oke, pintar sekali. Yang selanjutnya yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis itu apa? Daun. Oke, daun itu ada beberapa jenis, yaitu ada daun apa saja? Tadi Menyiring. Menjadi. sejajar. Lalu yang keempat yaitu melengkung. Oke. Lalu kita masuk pada bunga. Bunga itu berfungsi sebagai apa, anak-anak? Apa? Ya. Apa yang sedang Berkembang biakan. Sebagai alat Siap, Pak. Jadi bunga ini, jadi buah dan biji ini berasal dari bunga terlebih dahulu dari proses penyerbukan dan pembuahan. Lalu setelah bunga membentuk menjadi sebuah buah dan biji. Selanjutnya kita yang terakhir ada buah. Apa itu fungsi dari buah? Bisa dimakan. Bisa tumbuh lagi menjadi pohon. Ya, baik sekali, pintar sekali Mas. Ada barcode yang bisa kalian scan. Ada barcode yang bisa kalian scan. Nanti Boleh bawa HP, Bu? karena kita pembelajaran ICT, kita perbolehkan. Mumpung kan waktunya lho. Belum tak sekan. Lah emang kok masih iki Nanti kita scan per kelompok ya, dari kelompok 1, kelompok Ya, 2, kelompok 3. Majunya. Setelah di scan nanti kita masuk ke kuisis. Di kuisis kalian dapat menuliskan nama masing-masing. Setelah itu diklik mulai. Di situ ada 10 soal, pilihan ganda dan jawaban A, B, C, D. Yang dapat kalian pilih salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Oke, sudah paham semuanya? Masukkan nama siapa? Ha? Nama kalian masing-masing ya. Nama berarti Linda, Eli, Intan gitu Bu. Dia satu-satu, tapi menyekannya itu per kelompok. Per kelompok itu masuk majunya per kelompok, nanti menyekannya itu bergantian. Oh, satu-satu. Iya. Oh, satu-satu. Ya kayaknya satu-satu. Namanya sendiri-sendiri berarti. Iya. Mengerjakan kapan mulai? Nanti setelah kita sekarang. Kita Besokkan dulu. Kelompok berapa sekarang? kita mulai dari kelompok 1 ya. Terus kelompok 1 sih. Mulai. Nanti mulainya nih.
Eli. Siapa ya? Mbak Eli. Peringkat 1. Peringkat 2 Mbak Intan. Peringkat 3 Mbak Laila. Kok ada Maele tuh? Lah aku wis bening. Ya Kak Denya. Kan masih Bisa. pintar-pintar semua Itu ya. percobaan ya, bohong sekali percobaan itu ya. Berat ya. Selamat ya yang udah nilai 100, dipertahankan. Yang masih ada yang salah kita belajar lagi ya nanti. Selanjutnya kita sudah pada tahap menyanyi bersama. Selanjutnya kita akan menyanyi bersama Mbak Nisa. Nanti kalau Bu Guru bilang gitu, kalian jawabnya di sini Bu Guru gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Siswa-siswi kelas 4 di sini Bu Guru. 4 di sini Bu Guru. 4 di sini Bu Guru. Sebelum kita pulang, Bu Guru ada lagu nih tentang bagian tumbuhan dan fungsinya, dan untuk sebagai pengingat pada materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Iya Bu. Kita simak dulu videonya, setelah itu kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya Bu. Yuk simak dulu videonya. Ini pakai nada lagu Balonku ya, tapi liriknya diganti dengan bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Menguapkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau yang lelai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Sekali lagi ya. Tahu lagi dari awal. Spesial. Lebih semangat lagi ya. Yuk 1, 2, 3. Bagian di situ namanya tumbuhan. Akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Yuk sekarang semuanya bisa berpas dulu. Yeay,
bagian-bagian pada hewan ya dan fungsinya. Iya. Iya, Bu. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Siap? Ayo Mas Rizal bisa bikin doa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hati-hati pulangnya, sampaikan salam bu guru buat orang tua di rumah ya. Iya. Ibu guru cukupkan untuk hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.